Oke, di sini saya akan melanjutkan soal nomor bagian 1, yaitu membuat animasi sesuai contoh yang ada di tutorial yang di YouTube. Untuk animasi pertama, kita animasikan yang tanda panah, lalu wave, from left, lalu durasinya atur menjadi 1, dan delaynya menjadi 10. Enter. Preview. Setelah dari tanda panah, kita akan menganimasikan yang teks yang ada di sini. Blok, lalu pilih wave, lalu from left, dan delaynya kita atur menjadi 1, lalu durasinya menjadi 1, lalu delaynya kita ubah menjadi 10. Preview. Oke. Untuk setelah dari sini kita ke bagian atas, blok lagi, lalu pilih wave, lalu effect option, from left, delay durasinya kita atur menjadi 3, dan delaynya kita kosongkan saja, lalu preview lagi. Oke. Setelah dari tengah, kita menuju animasi yang teks yang di bawah ini. Kita blok lagi, lalu pilih wave, lalu effect option, from left, kita atur durasinya menjadi 1. Enter. Preview. Setelah dari juga tampil pelan-pelan juga dia menggeser ke kanan. Kemudian berikutnya, nah ini ada di atas. Berarti animasi yang ada di bagian atas. Yang ini kita blok lagi, lalu pilih wave, lalu effect option, lalu from left, lalu durasinya kita atur menjadi 2. Enter. Di atasnya lagi. Jadi dia bergantian, teman-teman. Kemudian berikutnya, nah ini ada. Setelah dari itu, lalu logo yang ada di sini, PowerPoint, bersama dengan teks yang ada di sini, lalu animasikan wave, lalu sorry, logo bersama subjudul, lalu pilih wave, lalu effect option, from left, durasinya kita atur menjadi 70. Preview. Lalu Tampil muncul seperti ini. Ini ada. Kemudian berikutnya, nah ini ada tampil muncul. berarti di sini kita harus lambat animasinya, jadi kita turunkan saja menjadi 3. Lalu Seperti ini ada teks atasnya saja. Kemudian ada. Lalu kita animasikan yang di bawah subjudul ini, kita wave lagi, lalu durasinya kita pilih 3. Enter. Di bawahnya pada saat diklik dia memberikan keterangan, jadi perbedaan input di handphone ya atau perangkat mobile. Kemudian tampil lagi seperti ini teman, handphone ya atau perangkat mobile. Kemudian tampil lagi seperti ini teman. Seperti ini teman. Ya, seperti ini teman. Kemudian tampil lagi. Untuk yang animasi yang panah kedua, yaitu pilih wave,
lalu effect option from left, yang ini from left. Kita atur durasinya menjadi 3 juga. Kita preview dulu apakah berhasil dengan durasi delay waktunya. Oke, sudah. Ini efek optionnya from left. Setelah itu seperti ini teman ya, jadi diklik ya, teksnya lengkap. Kemudian berikutnya juga sama, ini panah yang bagian ketiga, kita tekan tombol shift, lalu shift juga dengan teksnya, Ctrl Z, Ctrl Z. 1, 2, 3. Kita pilih wave. Sorry. Preview dulu guys. apa judul topiknya, kita ketika diklik dijelaskan lagi. Ini pun sama di sini teman. Oke, kita lanjut. Berarti yang di sini effect option ini sudah. Berarti yang atas itu kita tekan tombol shift, lalu text dengan logo, kita pilih wave, lalu effect option from left. Yang ini kita atur jadi from right, lalu durasinya itu kita atur 3, logo juga 3. Setelah itu Ya, jadi pada saat diklik dia berdiri, tampilan animasinya. Kemudian berikutnya ini. Nah, setelah itu kita yang atur animasi yang teks PowerPoint ini. ini dia ke sebelah kanan. Oke, kita tekan tombol shift lalu klik, pilih animasi wave, lalu from left kita atur durasinya menjadi 4 dan kita preview. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa dapat kerjakan untuk bagian soal nomor 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan lanjut langsung mengerjakan soal nomor 3. Untuk di sini sudah bisa kita lihat di sini ada sepatu dan bola, yang dimana kita disuruh membuat animasi membuat si sepatu menendang ke bola dan si bola tersebut akan menjauh dari sepatu ke arah kiri. Untuk langkah pertama kita memasukkan animasinya terlebih dahulu kepada bola, yaitu yang animasi pertama kita pilih bounce, lalu ada animation, lalu pilih yang spin. Untuk yang sepatu kita cari lagi animasinya. Untuk animasi masuk kita menggunakan fade,
lalu add animation lagi, pilih yang turns, lalu kita effect option, pilih yang dot right. Untuk animasi terakhir kita add animation lagi, lalu pilih yang art, dia akan otomatis kayak gitu. Dan untuk sepatunya saya atur terlebih dahulu. Kita atur terlebih dahulu. Oke, kita preview dulu apakah animasi ini akan jadi. 1, 2, 3. Bolanya kurang ke belakang ya guys, ke belakang. Nah, untuk di sini supaya si animasi tersebut berjalan secara otomatis, maka kita tekan tombol shift, pilih yang bola dengan yang sepatu, lalu ke animation timing, pilih yang after previews. Kita reading view. 1, 2, 3. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat kerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal ke bagian nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana tata cara membuka Microsoft PowerPoint di Office 365 secara online dan Microsoft PowerPoint di Office offline yang terinstall di PC atau laptop kalian. Untuk yang Microsoft PowerPoint secara online, yaitu kita klik ke browser, lalu ketik Office 365. Di sini kita cari Microsoft 365 login, lalu cari Microsoft PowerPoint. Kita pilih blank presentation. Kita tunggu saja. Nah, di sini Microsoft PowerPoint secara online di Office 365 sudah terbuka. Untuk bagian fitur-fiturnya yaitu tidak jauh berbeda dengan Microsoft yang terinstall pada PC atau laptop. Untuk yang Microsoft PowerPoint secara offline atau Microsoft PowerPoint yang terinstall pada PC saya, yaitu kita klik dulu Microsoft PowerPoint, lalu pilih blank presentation, dan Microsoft PowerPoint secara offline sudah terbuka di laptop. Untuk fiturnya tidak jauh berbeda juga, sama seperti Microsoft PowerPoint 365 yang ada di browser. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal asesmen di nomor 4, yang dimana kita suruh membuat slide master dan mempresentasikan hasil PowerPoint kita. Untuk membuat slide master, yaitu kita pertama insert, lalu pilih save, dan pilih yang kotak ini. Kita taruh saja di sini. Kita klik sampai bawah. Dan hasilnya akan seperti ini, kita kecilkan. Lalu kita insert lagi. Pilih save, lalu pilih yang ini saja. Kita buat di sini. Dan kita Ctrl D, duplikat. Kita atur. Lalu yang pojok kita tarik. Kita besarkan. Lalu tarik ke pojok. Kita ganti warnanya menjadi hijau. Lalu tarik, Ctrl D, tarik ke bawah. Kita taruh di bagian pojok paling bawah. Nah, untuk
membuat untuk cara mereview slide masternya, kita akan menghapusnya terlebih dahulu dengan komputernya. Lalu kita Ctrl A. Bentar, kita hapus dulu. Lalu kita Ctrl A, Ctrl X, pilih Go View, lalu pilih Slide Master. Kita pilih bagian atas, lalu Ctrl V. Nah, di sini slide masternya sudah jadi ya, sampai ke bagian bawah. Kita pilih warnanya terdahulu agar tidak terlalu mencolok ya. Kita pilih, kita klik, lalu kita close master view. Maka di sini otomatis si master slide tadi akan terganti sampai bawah. Di sini saya akan membetulkannya terlebih dahulu. Kita cari teksnya, Ctrl C. Kita pilih teks, lalu Ctrl V. Kita besarkan tulisannya menjadi 48. Kita pilih Align Center. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu sejarah komputer. Alat pengolah data yaitu alat manual, alat mekanik elektronik, dan alat mekanik device. Lalu ini adalah kertas, dan ini ada abacus, lalu ini ada Navier Bones, lalu ini adalah C-card kalkulator, lalu ini adalah penghitung mesin de Colmar, mesin penghitung komersial, dan ini adalah Babbage Analytical Engine. Lalu generasi komputer, generasi pertama yaitu 1946 sampai 1959, dan generasi kedua 1959 sampai 1964. Generasi ketiga 1964 sampai dengan 1970. Untuk generasi keempat sejak 1970 dan generasi kelima yaitu adalah zaman modern, yang dimana zaman tersebut adalah zaman yang paling modern di dalam dunia komputer. Untuk generasi pertama yaitu komponen utama, vacuum tube, pemrograman, machine language. Lalu yang ketiga konsep storage, program dan memori utama yaitu magnetic storage. Lalu simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk. Untuk ukuran fisik besar dan ruangan luas. Yang kedua cepat panas sehingga butuh pendingin, prosesnya kurang cepat. Kapasitas simpanan kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, orientasinya untuk aplikasi bisnis. Untuk karakteristik, ukuran lebih kecil dari generasi 1, proses yang dilakukan lebih cepat, sedikit daya listrik, orientasi tidak hanya bisnis, bisa juga teknik. Generasi ketiga menggunakan IC, kumpulan transistor dalam bentuk yang kecil. Input dan output menggunakan visual display terminal, dapat menerima dan mengeluarkan suara menggunakan alat pembaca tinta yaitu magnetic in character recognition dan reader, multiprocessing dan multiprogramming. Penyimpanan luar bersifat random access yaitu disk, magnetic, dan kapasitas besar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian.